Bayangkan sebuah negara yang hancur, penuh dengan rasa malu, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Itulah Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Kekalahan mereka dalam perang dan penandatanganan Perjanjian Versailles memaksa negara ini menanggung beban yang luar biasa. Wilayah dipereteli, angkatan bersenjata dilucuti, dan ekonomi dihantam ganti rugi perang yang tidak masuk akal. Rakyat Jerman marah, mereka kehilangan identitas, kebanggaan dan masa depan. Dari reruntuhan inilah, sebuah peristiwa besar terjadi, yang awalnya tampak seperti kegagalan, tetapi menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Inilah cerita tentang fasisme Jerman dan kejayaan Hitler, seorang mantan tentara dan orator ulung yang mencoba merebut kekuasaan dengan cara yang nekat namun penuh strategi. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami salah satu masa terkelam dalam sejarahnya. Bangsa Hohenzollern, yang sudah berkuasa selama lebih dari 3 abad, runtuh. Kekaisaran Jerman digantikan oleh Republik Weimar yang lemah, dan dengan itu datanglah bencana ekonomi berupa hiperinflasi. Pada puncaknya, uang Jerman, mark, begitu tak bernilai hingga untuk membeli sepotong roti saja, Anda butuh 1 gerobak penuh uang. Bayangkan Anda bangun pagi, membawa uang untuk beli kopi, tapi sebelum sampai, nilai uang Anda sudah turun. Jerman adalah ladang subur bagi radikalisme. Di tengah kekacauan ini, muncul 2 ancaman besar, komunis dan fasis. Dan di sudut Bavaria, ada seorang pria bermimpi menggulingkan pemerintah untuk menciptakan Jerman baru, Jerman yang kuat, namanya Adolf Hitler. Hitler terinspirasi oleh idolanya, Benito Mussolini. Pada 1922, Mussolini berhasil menjadi pemimpin Italia setelah mengorganisir fasisme ke Roma. Hitler ingin melakukan hal yang sama di Jerman, tapi sebelum menuju Berlin, ia harus menaklukkan Bavaria, pusat kegiatan politik partai Nazi yang dipimpinnya. Bavaria dipimpin oleh 3 tokoh konservatif, dikenal sebagai Triumvirat: Gustav von Kahr, Hans von Zeisse, dan Otto von Lossow. Mereka menguasai politik dan militer Bavaria, dan Hitler tahu tanpa dukungan mereka, revolusi tak akan berhasil. Pada November 1933, Hitler mengambil langkah besar, dengan membawa 600 pasukan paramiliternya, dan yang dikenal sebagai Sturmabteilung atau SA, yang mengepung sebuah kedai bir di München, Burgerbraukeller. Di dalamnya, para pemimpin Bavaria sedang berkumpul. Hitler masuk ke dalam kedai bir dengan penuh percaya diri. Dia naik ke tengah ruangan, menembakkan pistol ke udara, dan berteriak, "Revolusi nasional dimulai sekarang!" Orang-orang terkejut, tetapi Hitler melanjutkan aksinya. Dia memaksa para triumvirat untuk masuk ke sebuah kamar dan mengancam mereka agar mendukung revolusi. Awalnya mereka menolak, tapi kemudian seorang jenderal terkenal dari Perang Dunia Pertama, Erich Ludendorff, datang mendukung Hitler. Nama Ludendorff memberi kredibilitas besar pada kudeta ini, dan akhirnya para triumvirat setuju, meski dengan setengah hati. Namun ada satu kesalahan fatal. Hitler melepaskan mereka. Dia berharap bahwa mereka akan setia pada kata-kata mereka, tetapi triumvirat itu mengkhianatinya. Mereka melapor ke polisi dan militer, memberitahu rencana kudeta ini. Keesokan harinya, Hitler memimpin sekitar 2.000 pengikutnya berjalan ke pusat kota München. Mereka membawa bendera, simbol partai, dan semangat tinggi, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan pemerintah. Di sebuah persimpangan, mereka bertemu dengan 130 polisi bersenjata. Suasana tegang. Kemudian tembakan pertama dilepaskan. Pertempuran singkat tapi brutal terjadi. 16 anggota Nazi tewas. Begitu pula 4 polisi. Hitler sendiri terjatuh dan melarikan diri, tetapi tidak lama kemudian dia ditangkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara padanya, tetapi dia hanya menjalani 9 bulan. Apakah ini akhir dari Hitler? Tidak. Kudeta ini, yang dikenal sebagai Beer Hall Putsch, sebenarnya memberikan Hitler panggung besar. Persidangannya dipenuhi dengan media. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan ideologinya ke seluruh Jerman. Selama di penjara, ia menulis Mein Kampf, buku manifesto politik yang menjadi panduan bagi Nazi. Kudeta yang gagal ini justru menjadi awal dari kebangkitan fasisme di Jerman. Pada 1913, hanya 10 tahun setelah kudeta ini, Hitler menjadi kanselir Jerman. Dari seorang pemberontak yang gagal, ia berubah menjadi salah satu diktator paling ditakuti di dunia. Sampai jumpa di sejarah fakta selanjutnya.